Bab 33 Sampah. Maksudku satu lagi. Meng Yu tersenyum sedikit. Dia mengabaikan teriakan pria dan wanita di meja sebelah. Aku mengambil sepotong tipis daging kambing dengan sumpitku. Membilasnya lalu memasukkannya ke dalam mulutku. Memang sangat harum dan rasanya jauh lebih lembut dibandingkan daging kambing ternak yang dijual di luar. Lagi pula, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Namun, jika Murong Qianyu tidak membawanya, dia, seorang mantan pekerja, mungkin tidak akan mungkin bisa memasuki tempat kelas atas seperti itu. Memikirkan hal ini, dia memakan sepotong daging kambing tipis lagi dan menaruhnya di mangkuk Murong Qianyu. Makanlah selagi panas, katanya dengan ringan. Murong Qianyu berkedip dan menatap irisan daging kambing di mangkuk. Entah mengapa, sudut matanya terasa sedikit sakit. Bahkan ketika ayahnya memberinya sebuah Rolls-Royce Phantom senilai 40 juta dolar Namibia saat dia lulus tahun ini, dia belum pernah begitu tersentuh. Mungkin ini tragedi menjadi penjilat anjing. Namun dia tidak menolak dan memakan potongan daging kambing tipis itu. Meskipun dia selalu takut kuman, dia sama sekali tidak keberatan jika Meng Yu tertular penyakit itu dengan sumpitnya. Satu meja perjamuan dongpo harganya sekitar 10 juta. Ditambah anggur yang dipesan Bei Mingyin. Totalnya seharusnya sekitar 60 juta Nayuan, setara dengan 6 sen. Mengenai pentingnya ibu kota kekaisaran Beiming, Meng Yu, seharusnya kau lebih mengetahuinya daripada aku. Murong Qianyu membungkuk dan berbisik di telinganya. Ekspresi Meng Yu sedikit berubah. Lagi pula, 60 juta untuk sekali makan kedengarannya agak menakutkan. Siapa yang tahu jenis anggur apa yang dipesan Bei Mingyin? Itu tidak mungkin barang antik yang bisa diminum, kan? Rumput, gadis kecil yang boros ini. Tetapi ketika dia mendengar bahwa harganya hanya 6 sen, dia merasa lega. Hanya 6 sen. Itu tidak ada apa-apanya. Cukup makan dan minum saja. Selesai. Dia mengira gadis itu akan membalas dendam padanya. Tampaknya dia tidak seganas yang terlihat. Adapun apa yang dilambangkan oleh ibu kota kekaisaran Beiming, Meng Yu penuh dengan pertanyaan. Dia hanya pekerja biasa dan bahkan belum pernah ke kota kekaisaran. Siapa yang tahu tentang Laut Utara dan Laut Selatan? Namun, Meng Yu masih ingin mencuri identitas tuan muda yang tersembunyi dari keluarga bangsawan. Jadi dia harus berpura-pura mengerti dan mengangguk sedikit. Murong Qianyu tidak meragukan apapun. Lagi pula, misteri asal-usul Meng Yu mungkin bahkan lebih besar daripada misteri keluarga Beiming di ibu kota kekaisaran. Mungkin hanya Su Ningyun yang berpenampilan biasa saja di sampingnya yang dapat dibandingkan dengannya. Memang benar bahwa burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kalau saja Murong Qianyu diberitahu bahwa kedua tuan muda dan nona muda dari keluarga tersembunyi ini bertemu secara tidak sengaja, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Murong Qianyu merasa sedikit kecewa setelah menyadari ini, karena dia tahu ada kesenjangan tertentu antara dirinya dan latar belakang keluarga Meng Yu, dan sangat sulit untuk mencapai lompatan kelas. Karena keluarga merupakan sandaran yang kuat sekaligus kuk yang berat, maka setiap anggota keluarga harus mengutamakan kepentingan keluarga. Namun dia bukannya tidak punya kesempatan sama sekali. Jika dia dapat membantu Meng Yu naik ke tahta patriark, maka kemungkinan besar mereka berdua akan bersama, jika Meng Yu tidak membencinya saat itu. Murong Qianyu merasa pikirannya saat ini bagaikan seekor nengat yang terbang ke dalam api, tahu bahwa dirinya mungkin akan terbakar dalam kobaran api, tetapi masih bertekad untuk terus maju. Mungkinkah hanya dalam waktu setengah hari, dia benar-benar jatuh cinta padanya? Padahal dia memang baik sekali, bagaikan terik matahari di langit, menyelimuti seluruh langit di dalam hatinya. Sekilas kebingungan melintas di mata Murong Qianyu. Su Ningyun menunjukkan rasa iri di wajahnya. Hanya putri grup Murong yang layak untuknya, bukan? Dan dia hanya seorang gadis dari keluarga biasa. Seperti yang ayah katakan, keluarga kami miskin dan kami tidak mampu untuk kuliah. Jadi tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Lakukan saja yang terbaik. Namun, Su Ningyun tiba-tiba merasakan dorongan dalam hatinya.
Tujuannya adalah agar Meng Yu dapat melihat wujud aslinya. Wajahnya yang cantik mungkin adalah harga dirinya yang terakhir. Tetapi dia juga merasa menyedihkan melakukan hal itu. Membosankan. Mungkin lebih baik saling merindukan seperti ini. Sudah waktunya baginya untuk berangkat ke kota berikutnya dan memulai perjalanan baru. Semoga saudara Meng Yu tetap berada dalam kenangannya selamanya. Tang Yu dan Bei Mingyin saling berpandangan. Agak terkejut dengan ketidakpedulian Meng Yu. Sekalipun dia adalah generasi kedua terkaya di negara Xia, aku khawatir dia akan bersuara untuk menghentikannya kalau dia mentraktir seseorang dengan makanan seharga 60 juta dolar Namibia. Bukan. Lagi pula, ini terlalu berlebihan. Sebenarnya kedua orang ini tidak seburuk itu. Mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam. Jadi mereka tidak akan benar-benar ingin mengambil 60 juta milik Meng Yu. Mereka hanya menunggu Meng Yu berbicara lembut sehingga mereka dapat menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Pada akhirnya, paling-paling dia hanya bisa menghabiskan 18 juta untuk memuaskan nafsunya dan membuat Meng Yu jijik di saat yang bersamaan. Hei, Meng Yu, apakah kamu yakin ingin mentraktir kami? Bei Mingyin tiba-tiba menjadi sedikit ragu. Bagaimana jika Meng Yu mengatakan sesuatu di akhir? Saudara laki-laki, aku bercanda. Lalu bukankah dia sama menyedihkannya dengan Uzi, yang mencapai puncak server nasional sepanjang malam? Trik ini harus diwaspadai. Ya, Meng Yu mengangguk setuju kepada pelayan itu. Pria sejati menepati janjinya, karena dia bilang akan mentraktir kita. Dia pasti tidak akan lari saat tagihan datang. Lagi pula, perlukah bersikap begitu hati-hati hanya pada masalah kecil beberapa sen saja? Bei Mingyin merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihat tatapan penuh tanya dari Meng Yu. Mengapa dia merasa dibenci oleh pria ini? Apakah tampak normal baginya menghabiskan puluhan juta untuk sekali makan? Pelayan itu tersenyum masam lalu hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba, Meng Yu meneleponnya. Pelayan itu berbalik dengan ekspresi yang berkata, seperti yang diharapkan. Bei Mingyin dan Tang Yu saling berpandangan. Mata mereka penuh sarkasme. Ternyata dia hanya berpura-pura. Sungguh tingkat Taoisme yang mendalam. Meng Yu terlihat begitu percaya diri sekarang. Apakah dia menunggunya menunjukkan kelemahan? Ini seperti bermain kartu ketika Tuan Tanah melemparkan bom 555 dan memiliki 3 kartu 7 dan 1 kartu tersebar di tangannya. Meng Yu bertaruh bahwa lawan tidak akan berani melempar bom kerajaan. Karena jika itu adalah bom terakhirnya, maka setelah bom kerajaan, dia masih dapat dengan mudah memainkan semua kartu, dan pengalinya akan sangat tinggi. Pemain dengan keterampilan kartu rata-rata mungkin merasa takut. Dia tidak berani menggunakan bom yang dimilikinya, sehingga Meng Yu dapat lolos dari bencana dengan mudah. Para tamu yang hadir pun ikut menggelengkan kepala dan tertawa. Semenjak si cantik kecil pemberontak Bei Mingyin disemprot anggur ke seluruh wajahnya, mereka diam-diam memperhatikan kedua meja ini. Lagi pula, tidak sering Anda dapat menyaksikan sitkom langsung. Ketika Meng Yu menyanyikan rencana kota kosong, mereka hampir mempercayainya dan benar-benar mengira Meng Yu adalah orang kaya yang bisa menghabiskan puluhan juta hanya untuk sekali makan. Namun jika dipikir-pikir lagi, makan siang Buffett bahkan hanya berharga 4,56 juta dolar AS pada tahun 2019, yang setara dengan 31,54 juta dolar Namibia. Tepatnya 3 sen. Tapi itu masih belum cukup untuk membeli anggur yang baru saja dipesan gadis kecil dari keluarga Bei Ming. Mengapa pemuda ini terlihat begitu acuh tak acuh? Apakah Anda benar-benar berpikir ayahnya adalah orang terkaya di dunia? Sekalipun ayahnya adalah orang terkaya di dunia, uang tetap milik ayahnya. Kesenjangan antara orang kaya generasi kedua dan orang kaya generasi pertama bukan hanya 2 angka, tetapi perbedaan yang sangat besar. Pelayan itu menghela napas lega, berjalan mendekati Meng Yu, dan berdiri dengan kedua tangan terkatup di depannya. Tuan, bolehkah saya bertanya hidangan dan anggur mana yang harus dibatalkan? Kami memang memesan terlalu banyak, dan itu akan sia-sia. Dia juga seorang pelayan tua. Oleh karena itu,
Dia tidak pernah menyebutkan bahwa Meng Yu kekurangan uang, tetapi bersikeras bahwa dia memesan terlalu banyak, sehingga menyelamatkan sedikit muka Meng Yu. Pemborosan. Tidak, tidak. Maksudku aku ingin punya satu lagi sesuai standar ini. Lagi pula, aku harus mentraktir gadis itu makan untuk menebus kesalahannya. Dan aku tidak bisa mengabaikan kedua sahabatku. Tidakkah kau pikir begitu? Meng Yu tersenyum acuh tak acuh. Apa yang dikatakannya membuat semua tamu tercengang dan mereka semua terkesiap. 60 juta tidak cukup. 60 juta lagi. Mendengarkan, apakah orang-orang mengatakan demikian?